sebetulnya posisi Menteri Keuangan. Nah, ini gimana tuh Menteri Keuangan? Ya, Prabowo pernah bicara dengan beberapa menteri dan senior ya di senior-senior politikus gitu ya, bahwa Prabowo mendiskusikan siapa menteri keuangan yang cocok untuk menghadapi kondisi fiskal ke depan gitu ya, dengan kondisi geopolitik, kemudian dengan beban fiskal yang besar. Kenapa beban fiskal yang besar? Karena ya program-program Prabowo ke depan itu membutuhkan ongkos uang yang besar lah ya, ongkos yang besar. Contohnya? Gitu. Pertama, IKN masih dilanjutkan. Terus, yakin dia mau melanjutkan IKN? Ya, infrastruktur dasar kan harus diselesaikan, Pram. Gitu ya. Kemudian ada juga makan siang gratis. Oh iya, gitu yang dananya sampai 500 triliun itu. Ya, hampir setara dengan pembangunan IKN kan, bahkan melebihi gitu, dan akan diselesaikan secara bertahap itu kan. Nah, melihat postur APBN yang nanti akan sangat besar pada program-program prioritas itu, maka udah diskusilah Prabowo dengan beberapa orang siapa yang cocok untuk menempati posisi Menkeu ini yang secara fiskal memang kuat gitu lah ya, secara pemikiran fiskalnya memang kuat gitu. Spill dong namanya. Nah, memang yang diucapkan Prabowo belakangan ini merujuk pada 3 nama gitu ya. Yang pertama adalah Budi Gunadi Sadikin gitu. Menteri ya. Kesehatan. Menteri Kesehatan yang sekarang, temennya Hussein. Mas BGS. Lalu yang kedua adalah mantan Dirut Mandiri yang sekarang ada di Wamen BUMN, Kartika atau Mas Tiko ya. Kemudian ada juga Bambang Brojo gitu Bambang ya. Brojonegoro. Ya, dulu dia pernah menjabat Menteri Keuangan juga kan pada awal pemerintahan Jokowi. Ya. Nah, kemudian ada rekomendasi sebetulnya dari beberapa senior Prabowo gitu ya. Misalnya dari Abu Rizal Bakri ya. Senior waktu itu merekomendasikan atau memberikan masukan Khatib Basri gitu Khatib ya. Basri, mantan Menteri Keuangan ya. Iya, seorang kolega Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa nama Khatib Basri ini sebetulnya direkomendasikan oleh Sri Mulyani kepada Abu Rizal. Gitu. Kemudian ada juga nama lainnya yakni Mahendra Siregar yang sekarang menjadi ketua OJK gitu ya. Ketua Dewan Komisioner OJK. Oke, artinya sudah bisa dipastikan bahwa Sri Mulyani Indrawati akan pensiun atau terdepak dari kabinet berikutnya atau malah nggak mau? Pensiun sih. Lebih banyak yang bilang nggak mau juga sih, karena hubungannya Sri Mulyani dengan Prabowo kan kurang bagus juga. Oh iya, karena historis relasi antara Prabowo karena dia dianggap tidak mengucurkan anggaran pertahanan untuk Prabowo, alutsista ya waktu itu dan lain-lain. Dan orang-orang di sekitar Prabowo juga tidak menghendaki Sri Mulyani gitu karena banyak perhitungan yang kemudian mampet gitu lah, anggaran-anggaran yang mampet yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan gitu. Bahkan pernah ada cerita ya waktu itu kayak Prabowo itu saling tebak-tebakan lah sama internalnya gitu ya. Ada rapat anggaran di Kemenhan, mereka tebak-tebakan nih Pram, datang nggak nih Ibu Sri Mulyani begitu. Datang dalam sebuah rapat maksudnya. Sebuah rapat begitu, tapi akhirnya dia hanya mengutus Dirjen Anggaran kalau informasinya. Wah, nggak datang kan bilang gitu. Dan Prabowo sempat bertanya ya, menterinya mana nih? Menterinya mana? Itu saking dekatnya lah hubungan gitu. Head and love relationship. Head love relationship. Tapi ngomong-ngomong tadi Cica menyinggung Abu Rizal Bakri ya. Ini Abu Rizal bargainingnya naik lagi nih Pram. Karena kan Ical ini sama Prabowo ini kan sudah kenal lama ya, bahkan sebelumnya. Karena sama-sama pengusaha gitu kan. Ahmad Bakri dibantu oleh ayahnya Prabowo waktu itu di awal-awal. Lalu yang kedua juga mereka sama-sama berbisnis dan lain-lain. Dan di 2014 Abu Rizal itu kan mendukung Prabowo ya. Prabowo Hatta, Golkar mendukung, meskipun waktu itu Abu Rizal ingin jadi cawapres tapi menyerahkan posisi cawapresnya kepada Hatta Rajasa begitu. Nah sekarang kartunya Abu Rizal ini banyak orang-orang Golkar cerita hidup kembali begitu. Jadi ada pintu-pintu lainnya untuk menitipkan nama-nama calon menteri itu lewat Abu Rizal Bakri begitu. Oke, mari kita berhitung. Gerindra dapat sekitar 4 lah taruh. 4, katakanlah 4. Golkar 5, 9. Lalu PAN dapat 3, 12. Demokrat dapat 3 katakanlah, 15. Dengan angka 40 saja, kita anggap 40 ya, masih tersisa 25 kursi. Jangan lupakan PSI. Jangan lupakan yang lain-lain. Nah ini, mari kita bahas yang lain-lain ya. Mulai dari yang cukup kuat seperti Nasdem dan PKB untuk bergabung.
Ya, karena sudah sudah menyatakan dukungannya kan. Menyatakan dukungan gitu. Dan dibaca sebagai rekonsiliasi politik ya waktu itu. Ya walaupun juga sok-soknya itu kan mendukung tapi mengajukan angket di belakang gitu, walaupun secara personal gitu ya, tidak secara kelembagaan atau secara fraksi gitu. Oke. Gimana komposisinya? Iya, sebenarnya yang menarik memang PKB sama Nasdem, karena PKB sama Nasdem ini sudah disiapkan 2 posisi menteri. Oke. Ya, masing-masing 2-2. Iya, walaupun kementerian apanya belum dibahas juga ya, tapi masing-masing mendapatkan 2. Nah, ada satu pertemuan Surya Paloh dan Prabowo di Kertanegara waktu beberapa hari yang lalu ya, setelah MK. Itu kunjungan balasannya ketika Prabowo ke Nasdem Tower. Gitu. Nah, Prabowo itu menurut orang yang ada di situ, Prabowo bertanya kepada Surya Paloh gitu, kok sampai hari ini gitu ya Nasdem tidak mengajukan jumlah kursi menteri gitu. Lalu Surya Paloh menjawab, mendukung itu kan bukan berarti berada di dalam pemerintahan gitu. Jadi memang kalau gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang Nasdem ya, Pram, Sen, mereka memang belum menginginkan untuk atau belum punya ketetapan hati untuk masuk ke pemerintahannya Prabowo. Apa penyebabnya? Ya, karena pemerintahan Prabowo ini kan dimulainya masih sampai Oktober. Iya. Mereka masih melihat dinamika sampai Oktober ini seperti apa, dan dinamika ke depan dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran ini seperti apa. Oke. Ya. Ada nggak faktor lain yang membuat Nasdem ini sebenarnya masih mikir-mikir untuk bergabung, misalnya katakanlah faktor Jokowi, yang di situ ada anaknya. Nah, ya itu juga menarik karena selama 5 tahun terakhir di pemerintahan keduanya Jokowi, Nasdem itu menjadi partai pendukung pemerintah yang rasanya lebih oposisi daripada oposisi. Gitu ya. Sering mengkritik. Betul. Ya. Ini perasaan dari Surya Paloh atau diungkapkan Surya Paloh atau bagaimana? Ya, ini menjadi diskusi di internal Nasdem yang kita dengar ya, Sen ya. Gitu. Jadi memang di 2 tahun terakhir setelah Surya Paloh mendukung atau Nasdem lah ya mengusung Anies, itu kemudian ada berbagai badai lah di Nasdem ya, termasuk bisnis gitu, lalu banyak hal lah gitu ya. Dan bahkan diperlakukannya lebih buruk ya daripada oposisi itu sendiri ya kalau kita lihat ya. Bisnis diporak-porandakan, upaya untuk menjegal Anies. Betul. Cek aja edisi Bocor Alus sebelum-sebelumnya gitu, di situ sudah ada semua. Ya. Dan 2 tahun ini menjadi pelajaran berharga bagi Nasdem yang tidak pernah menjadi partai oposisi untuk latihan menjadi oposisi. Kan baru latihan, Pram. Latihan 2 tahun kemarin ya. Iya, dan ada semacam pemikiran bahwa kalau nanti Nasdem menjadi oposisi ini menurut Nasdem ya, ini tidak berarti terus kemudian tidak komunikasi sama sekali dengan pemerintahan yang berkuasa ke depan gitu. Tapi semacam check and balances gitu. Jadi Nasdem akan memberikan supervisi nih pada pemerintah gitu. Dan oposisi yang betul-betul oposisi yang akan dilakukan jika mereka benar-benar di luar pemerintahan nanti adalah menjadi oposisi yang kuat, yang nggak setengah-setengah, yang nggak nanggung gitu. Nah, masalahnya adalah bisnisnya kuat nggak nih kalau menjadi oposisi? Iya, tapi melihat Surya Paloh ya dan gennya kan gen Golkar gitu ya, Pram ya. Betul. Tapi rasa-rasanya tuh akan sangat kecil lah kemungkinan dia menjadi oposisi kan. Betul. Kan ya karena tadi Cica bilang bisnis segala macam. Ini gue juga dapat cerita ya. Mungkin saja nanti dapat 2 menteri, tapi bukan kader partai Nasdem, Pram. Jadi ada pengusaha mana gitu di-endorse oleh Nasdem. Ini juga disampaikan oleh beberapa politikus di sekitar Nasdem itu, bahwa nanti jikalau Prabowo memberikan 2 jatah menteri untuk Nasdem akan mengendorse 2 profesional. Jadi tidak langsung Nasdem. Begitu juga dengan PKB. Oke. Kenapa? Tapi pertanyaan gue belum dijawab. Ya. Ada faktor Jokowi gak? Ada faktor Gibran atau gak? Ada. Tentu ada. Jadi ada. Siapa jawab deh? Silakan. Kan bebannya di kalian bukan? Dasar moderator. Jadi gini. Jadi Surya Paloh tuh firm dukung Prabowo. Tapi tidak firm dukung Gibran. Begitu saja Pram jawabannya. Karena memang ya tadi Pram bilang juga bahwa hubungan dengan Jokowi kan on off gitu kayak saklar lampu kan. Oke. Dan mungkin nggak ya mereka juga berpikir gitu bahwa katakanlah Prabowo dan Gibran jadi dilantik